Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya, MSCTN Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate IHSG dan juga beberapa saham. Ini adalah tanggal 21, teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading. Jadi kalau ada yang menawarkan melalui PM ataupun grup-grup abal-abal yang ini menawarkan titip jasa trading, hati-hati. Grup-grup itu biasanya menggunakan nama yang mirip, cloning, grup palsu, fake group seperti itu. Teman-teman mesti berhati-hati semuanya bahwa saya tidak terima titip dana trading. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Baik, bahasan saya masih berlanjut dengan saham-saham yang sebelumnya udah saya bahas ya teman-teman. Oke, kita udah beralih ke sini ke OLT Mirai teman-teman ya. Oke, di sini untuk IHSG hari ini bergeraknya sempit teman-teman. Ini kalau dilihat ya, seperti yang ada di layar. Jadi untuk support masih bisa digunakan di support sebelumnya, candle sebelumnya, yaitu di sekitar 6.000 ya, 6.010. Saya bulatkan aja ke 6.000. Resistan ada di 6.043. Hari ini sebenarnya udah berhasil di testing. Untuk 6.043 adalah resistan Fibo. Selanjutnya apabila berhasil naik di situ, maka resistan yang dibuatnya sendiri ada di 6.052. Selanjutnya ada di sekitar 6.062. Baik teman-teman, langsung saja. Ini adalah saham-saham yang kemarin sudah saya bahas, yaitu di tanggal 21 Juli itu ada beberapa saham teman-teman ya. Kita akan bicara dulu beberapa saham yang kemarin cukup menarik pergerakannya. Kita berarti ke sini dulu. Pada tanggal 21 Juli. Nah, ini 21 Juli kemarin ya. Saham-saham yang saya bahas kemarin ternyata sebagian ada yang bagus pergerakannya, sebagian juga tidak. Seperti ini kalau kita lihat ada BRIS, ada Agro, hari ini koreksi, kemudian yang pergerakannya bagus masih saya pantau juga, masih saya masuk analis saya, masih di watchlist, masih ada barang juga. BBTN, BNGA, BBNI ya teman-teman, Adaro ini turun untuk coal ya, batu bara, kemudian ini untuk telekomunikasi juga turun. Untuk saham-saham sektor infrastruktur konstruksi bagus. Kemarin kita analisa ini tanggal 21 Juli teman-temannya untuk 21 Juli kemarin. Kemudian TKIM, INKP oke. ERA juga mulai ada pergerakan. Prim nanti saya keluarkan aja. Multipolar, MLTP, MLPT dan MLPL dan MLPT oke semuanya. Saya udah bikinkan list untuk berikutnya ini untuk tanggal 22 Juli. Ini beberapa saham ini adalah saham-saham yang sebelumnya udah dibahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi yang pertama Adikarya. Adikarya adalah kelanjutan dari bahasan yang kemarin ya teman-teman. Bahasan yang kemarin. Untuk Adikarya ini sebenarnya dari chart ini udah terlihat ada turning. Turningnya itu sebenarnya terjadi di hari Senin kemarin di sini. Terjadi turning di MA3 dan 5-nya teman-teman. MA3 dan 5-nya udah terjadi turning. Oke, terus ini dia sudah ada swing low. Sehingga kita bisa tarik Fibonacci-nya. Kita bisa tarik Fibonacci-nya. Coba kita tarik dari tren ini aja ya. Ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi untuk Adikarya, ya, untuk Adikarya dia udah reversal. Di sini ini adalah di bagian bawah ini adalah swing low-nya, teman-teman. Ya, di sini udah terbentuk swing low. Swing low di bawah, terus kemudian saya tarik swing high-nya ada di atas ya, di sini. Ya, terus dalam tren turun itu untuk Adikarya ya, dalam tren turun ini sampai sini. Gambarannya kok jelek. Dalam tren turun itu, ya tren turun ini teman-teman ya, sudah ada reversal dan reversal ini adalah tepat persis di
23 retracement. Resistan pertama yang dilalui atau dihadapi oleh Adikarya pada saat dia naik, teman-teman ya. Di sini resistan pertama yang dihadapin. Jadi teman-teman perhatikan, karena untuk hari ini untuk Adikarya itu berhasil tembus di atas MA20, MA5, MA10 semuanya berhasil ditembus ya. Sudah ketemu resistan di 78. Karena masih belum berhasil di 78 teman-teman, hanya di toel saja, hanya disentuh saja. Maka untuk resistan masih di 780. Sedangkan supportnya paling aman ya gunakan di area yang ini 650. Area-area di bawah ya teman-teman, sekitar 650 sampai 660 sampai 700. 650 sampai 700 ya, area-area di bawah ini area supportnya. Kalau kita lihat belum ada volume yang spike tinggi teman-teman ya. Inilah yang membuat jadi agak mesti berhati-hati. Oke, bukan ini, salah saya ambil. Oke, sebentar. Nah, ini. Tadi saya koreksi ya, untuk Adikarya untuk hari ini ada volume spike seperti ini teman-teman. Ada volume yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, sehingga untuk indikatornya langsung mengikuti bagus. Jadi kalau ada volume, dorongan volume, terus kemudian di sini MACD-nya 3 hari udah bagus. Momentumnya juga sudah bergerak ke atas. Oke, sekarang kalau kita lihat di OLT satunya, di MNC, teman-teman bisa lihat Adikarya. Ya, ini seperti ini pergerakannya dari opening, itu sempat tinggi di 775, terus kemudian closing agak turun. Kalau kita lihat dominasi buyer seller sih masih imbang ya teman-teman, di mana buyernya menguasai sedikit di 53%, versus sellernya sekitar 47%. Kalau kita lihat average harganya adalah di 750. Jadi closing di 755, average harga 750 ya ngepas aja seperti itu. Seperti ini teman-teman, ini dominasi buyer seller selama setiap 30 menit ya teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan juga untuk Wika teman-teman. Wika secara cerita juga sama, ada volume yang mendorong hari ini, ada volume ya. Kemudian indikator semuanya juga oke. Jadi ada dorongan volume. Hari ini ada dorongan volume. Terus momentum sudah bermain di atas 0, sudah ini menuju ke 100. MACD-nya oke, teman-teman ya. Oke, terus ini adalah MNC untuk Wika. Ini bayarnya 59%. Jadi buyer di Wika lebih kuat, lebih mendominasi perdagangan teman-teman ya. Kalau kita lihat juga di dalam nih di sesi per sesinya nih, awal-awal sesi langsung digas ya 68%, 78, 68, 67 ya. Terus kemudian ada take profit ya, sampai menjelang closing ada take profit. Namun di sesi 2 mulai imbang lagi. Posisinya adalah seperti itu. Untuk PTPP ceritanya juga sama teman-teman ya. Jadi volumenya ada dorongan, ada spike, ada kemudian indikator semuanya ngikutin. Harganya juga ditutup di atas MA5, 10 dan 20. Teman-teman lihat ya untuk pergerakan dari PTPP. Nah, ini kan istilahnya baru bangkit hari ini ya. Memang berapa hari yang lalu saya sempat analisa dan sudah turun, jadi saya mesti update Fibo-nya, teman-teman. Fibo-nya saya update dulu ya. Oke. Saya ambil dari tren paling pendek aja, koreksinya udah habis soalnya ininya trennya udah dimakan habis lagi, balik. Saya ambil dari tren sini aja. Jadi kalau di sini ini terlihat juga untuk PTPP ini dia istilahnya baru start awal aja bergerak. Jadi resistannya tentu masih banyak teman-teman ya. Tentu resistannya masih banyak di area sini juga. Ini ada sekumpulan supply, dia bisa mensuplai ketika ada pergerakan naik menuju kota itu, teman-teman. Jadi
memang ini barang baru berangkat dari bawah dan kita nggak tahu yang sudah di sini ini apakah sudah keluar atau belum. Jadi tentu ketika ada kenaikan sangat mungkin mereka akan mengamankan posisi mereka terlebih dahulu karena ini juga turunnya juga cukup lama seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan step per step dari kenaikannya PTPP ini bagus, artinya naik terus konsolidasi terus naik konsolidasi seperti itu, ya tentu akan bagus ya teman-teman. Tidak naikannya tidak langsung sehingga ada konsolidasi, itu diharapkan orang-orang yang mau keluar ya silahkan keluar sehingga harganya juga ketika naik itu tidak ada perlawanan berlebihan seperti itu. Karena orang-orang yang nyangkut akan bisa memutuskan ini dulu, istilahnya memutuskan untuk keluar dulu atau hold seperti itu. Secara umum sih untuk PTPP sama teman-teman ya. Ini juga masih imbang antara buyer sellernya. Buyer seller masih sama. Kemudian sebelum beranjak kita ke WSKT dulu ya teman-teman. WSKT ini untuk buyernya dia lebih dominan ya 55% teman-teman. Kalau dilihat pergerakan intraday-nya ya semuanya mirip. Cuman ini kelihatan untuk WSKT ini naiknya kencang teman-teman ya, seperti ini. Kenaikannya teman-teman silakan lihat di chart itu. Kalau kita lihat nih dari ADI, Wika, PTPP, WSKT, maka untuk WSKT ini kenaikannya adalah dia paling kencang ya teman-teman. Seperti ini kenaikannya. Saya coba akan tarikkan Fibonacci-nya, kira-kira resistannya dia di berapa ya. Saya ambil tren yang kira-kira sama dengan pergerakan saham karya yang lainnya. Jadi di sini untuk saham karya lainnya rata-rata tadi bergeraknya sampai 0 sampai 23 retracement, sedangkan untuk Waskita ini dia udah sampai 50%-nya teman-teman. Jadi memang ini kenaikannya paling kenceng dibanding yang lainnya. Jadi di dalam perjalanan tren turun ke sini ini dia udah sampai separuh trennya. Untuk supportnya dia ada di 980, tepat berada di support sekarang. Resistan besok adalah di 1020 teman-teman ya. Area yang mesti diperhatikan untuk WSKT ini adalah sekumpulan area ini teman-teman. Ini kalau berhasil keluar dari situ, maka untuk WSKT ini tentu akan lebih bagus ya. Karena di sini nih banyak kumpulan candle, kemungkinan masih ada yang sangkut-sangkut dikit, dia akan keluarkan barang dulu. Jadi mesti pergerakan saham-saham yang dari tinggi terus turun, nah itu akan banyak musuhnya istilahnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman suka, silakan dipantau besok apakah di area ini dia cukup ada perlawanan atau enggak. Kalau misalkan nggak ada perlawanan ya mungkin orang-orang ini sudah average, jadi sudah siap mengikuti pergerakan dari WSKT ini apabila berlanjut naik teman-teman ya. Kalau secara volume kita lihat juga sama, pola-polanya sama semua dan saat ini berada di start awal teman-teman. Jadi menarik sekali memang untuk dapat barang-barang yang di start awal ini. Dan ini sudah saya sebut di video-video sebelumnya. Artinya kalau memang teman-teman suka ya silahkan positioning dengan money management dan trading pen tersendiri. Oke, kemudian juga ini PPRO juga udah saya bahas kali ketiga teman-teman. Ini kali ketiga saya bahas PPRO. Secara volume ya ada spike sedikit. Indikator lainnya sih pasti akan mengikuti volume seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih adalah pergerakan dari PPRO teman-teman ya. Ini PPRO yang saya udah bahas beberapa kali kemarin. Ini saya coba bikin Fibo-nya. Saat ini harganya udah advance ke 38 retracement. Jadi udah ada perkembangan. Di kemarin kan waktu saya dibahas pertama kali adalah ketika dia baru ada satu hammer. Terus kemarin ya hari Senin bagus juga, cuman turun lagi. Dan hari ini keraguan kemarin di shooting star kemarin dijawab oleh candle yang cukup bagus. Candlenya sebenarnya tadi sempat hammer ya, tapi closingnya turun. Untuk resistan dari PPRO adalah di 77, untuk supportnya dia ada di 72 teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saham yang biasanya ini bergeraknya juga mengikuti saham-saham konstruksi adalah Crush. Ini Crush ini
Dulu sering banget saya pakai trading, mungkin teman-teman masih ingat, dan ini pun adalah gambaran lama, coretan lama saya, sehingga saya perlu mengupdate-nya teman-teman. Oke, saya update, saya hapus ini Fibo-nya, ini nggak saya gunakan. Saya akan tarik tren baru lagi teman-teman, karena dia sudah membentuk swing low, jadi saya ambil dari tren ini aja. Bahwa dalam sehari ini aja teman-teman, bahwa dalam sehari ini aja untuk crash ini, dia sudah berhasil menembus resistan 23 yang di sini, yaitu di 525, kemudian di 560, 580, atau sudah sampai separuh trennya teman-teman. Jadi tren yang saya analisa adalah ini, tren turun. Dalam tren turun ini, hari ini langsung terjadi retracement sampai ke retracement 50. Kalau kita lihat, tadi sempat tertingginya adalah di 595. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kenapa bisa turun? Crash ini kan pernah tinggi. Kira-kira kalau orang yang pegang di area kotak ini, kalau melihat crash hari ini naik, kalau orang-orang mungkin yang belum bisa memahami ini barang kenapa naik, maka insting pertama adalah akan buang barang dulu. Karena itu mengamankan cash-nya, mengamankan yang sudah nyangkut berbulan-bulan mungkin seperti itu. Kalau kita lihat di sini, hari ini memang dalam 2 hari ini, memang dalam 3 hari terakhir ya, 3 hari bursa, asing banyak masuk teman-teman. Namun demikian kalau kita lihat juga sebenarnya hari ini asing juga banyak yang keluar. Kita lihat broker summary-nya YPMG masih broker retail aja teman-teman. Coba saya lihat di ini, di MNC teman-teman ya. Coba saya lihat di MNC untuk crash. Crash ya. Oke, crash seperti ini untuk MNC. Di sini terlihat buyer-nya juga retail aja teman-teman ya. YPAT SKI, ya ini retail aja. Kalau kita lihat juga power buy sell analysis-nya, buyer sellernya boleh dibilang imbang karena bayarnya hanya 48% dan sellernya ada di 52%. Jadi dominasi seller masih kuat. Jadi kalau menurut analisa saya ini memang terjadi satu volume resist teman-teman ya. Terjadi volume resist. Atau istilahnya ada orang-orang yang pegang barang ini di crash ini terus sementara dia keluar dulu. Kalau saya lihat dari brokernya juga broker retail aja tadi untuk crash ya. Jadi kemungkinan yang ada di sini dia keluar dulu ketika harganya udah di sini. Ada kemungkinan dia keluarnya BEP ataupun ada kemungkinan cut loss seperti itu ya. Oke, teman-teman, berikutnya adalah SMGR. SMGR ini sudah saya bahas di sekitar minggu lalu ya, teman-teman. Jadi kenapa saya bahas lagi? Karena gini, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di awal-awal saya membahas dalam seminggu ini saya membahas SMGR, kenapa saham semen saya bahas? Karena pada 3 hari bursa yang lalu untuk SMGR ini terjadi pergerakan harga atau turning atau terjadi istilahnya reversal. Tetapi ketika ketemu di 89 atau di retracement 23 terjadi perlawanan sehingga hari Senin kemarin candle-nya adalah turun. Wajar karena di sini tentu ada yang akan mengamankan posisi sehingga keluar dulu. Nah, ketika kemarin hari Senin juga Selasanya kan libur, terus hari ini adalah naik. Makanya pesan saya kemarin adalah ketika teman-teman melihat saham-saham yang ketemu resistan dan baliknya dengan pola-pola yang sebelumnya ada sangkutan seperti ini, maka pantau dalam 2-3 hari ke depan. Kalau 2-3 hari ke depan ada percobaan lagi menembus resistan, ada kemungkinan memang movernya bergerak dari bawah. Seperti itu. Tetapi kalau baru ketemu resistan sudah nggak kuat, berarti dominasi dari orang yang nyangkut, yang mensuplai setiap demand yang ada itu lebih besar. Jadi sekali lagi bahwa di dalam saham pergerakan itu kan terjadi karena adanya buyer dan seller ya. Buyer dan seller ada di posisi ini kira-kira teman-teman. Buyer yang agresif tentu akan makan di over. Sedangkan buyer yang pasif dia akan antri ya. Antri itu membeli di bid. Kalau membeli bid tawarnya nyantai itu berarti dia akan pasif mendapat guyuran. Tetapi kalau
buyer yang agresif, dia tentu akan makan kanan. Kalau misalkan ada satu sentimen tertentu yang mana sentimen itu bagus untuk pergerakan saham tersebut, maka kebiasaannya adalah orang tidak akan antri di bid, dia akan makan di over. Dan makan di over kalau memang dengan volume yang kenceng, itu akan membuat saham itu akan bergerak lebih kenceng ya teman-teman. Seperti itu. Jadi biarpun ada yang guyur, kalau kekuatan dari si buyer ini, buying side-nya kuat, maka harga saham tersebut akan tetap bergerak. Oke teman-teman, berikutnya adalah INTP. Nah INTP ini lebih menarik sebenarnya pergerakannya. Ini saham juga udah turun dalam ya teman-teman. Ini saham udah turun dalam nih kalau teman-teman lihat. Tetapi mulai ada rebound. Reboundnya untuk sekitaran 2 minggu ini udah sampai ke retracement 38. Jadi ketika ketemu di 38 diguyur, ketemu lagi di 23 diguyur. Kemarin sampai dipentokin ke lower low-nya ya teman-teman. Ya lower low tapi sedikit aja. Jadi istilahnya di base aja. Nah kalau kita tarik nih, ke bagian kiri ya, sebenarnya harga sekarang ini ya udah murah, udah di base teman-teman ya, seperti itu. Jadi ketika mulai ada perlawanan wajar, karena area-area sekarang tentu menjadi area yang menimbulkan demand, keinginan orang untuk membeli. Kalau harga saham itu ada di atas, mungkin orang, di atas saya akan nunggu di bawah dulu. Atau istilahnya mungkin orang-orang itu, oh ini kan kalau secara Fibo kita tarik nih, kalau secara Fibo-nya kita tarik ke atas seperti ini, ya. Terus dia di sini ketemu swing high. Nah, di dalam swing high dia udah koreksi. Koreksinya udah sampai awal trennya lagi, berarti udah murah seperti itu. Nah, itulah yang mau menimbulkan keinginan orang untuk positioning. Oke, untuk INTP jelas ini sudah nggak berlaku yang tren ini ya teman-teman. Karena kalau kita lihat, kita menganalisa tren naiknya dan koreksinya. Nah, seperti ini kan. Jadi kenaikannya dari INTP ya. INTP itu kan ini tren naiknya ya. Terus kemudian di dalam tren naiknya ini kan dia terkoreksi turun yang ini. Ya, koreksinya dia sampai di 23 retracement, kemudian sampai ke 38, 50, 78 bahkan sampai di 100-nya di sini. Dan saat ini dia sudah berada di dasar. Di dasar seperti yang awal-awal tren. Jadi orang mungkin berpikir ini sudah saatnya positioning untuk INTP. Apalagi ini adalah bulan Juli, terus kemudian Agustus, September. Teman-teman ingat biasanya bulan September, Oktober itu adalah masa-masa loading saham. Maju mundurnya adalah 1 bulanan teman-teman. Biasanya seperti itu. Jadi kalau saya rasa kalau Januari itu Desember Januari biasanya saham ngegas. Kalau tahun lalu kan saya ingat itu akhir Oktober teman-teman ya. Akhir Oktober saham mulai ngegas kenceng dan banyak yang ketinggalan sekitar 1 minggu. Nah, apakah untuk tahun ini apakah akan maju 1 bulan seperti itu? Kalau kita lihat untuk pergerakan dari bursa tentu kan banyak dipengaruhi hal-hal yang ada di sekitar kita teman-teman ya, seperti misalkan angka COVID seperti itu ya, angka COVID, kemudian PPKM darurat seperti itu, tentu usaha-usaha banyak yang ditutup, kemudian juga beberapa sektor juga tidak jalan kecuali sektor tertentu. Nah, seperti itu. Nah, dengan pengetatan kondisi PPKM darurat saat ini ya, terus kemudian apabila masyarakat bisa nurut atau ya istilahnya bisa patuh seperti itu, kondisi-kondisi bisa dikendalikan, kemudian bisa turun seperti itu. Nah, bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan ini kalau masyarakat bisa patuh seperti itu, kondisi membaik, bukan tidak mungkin nanti kondisi ekonomi akan membaik, terus kemudian saham-saham juga akan terikut seperti itu teman-teman. Karena memang di dalam setiap tahun itu ada siklus pergerakan saham, di mana siklus itu kalau tahun 2020 kita lihat juga walaupun masih ada corona, tetapi teman-teman bisa merasakan profit dari beberapa sektor saham teman-teman ya. Teman-teman buka chart aja di 2020 masih ada ya, contohnya Antam, Incotins, kemudian farmasi juga. Seperti sekarang juga farmasi juga
bergerak, tapi sudah sebagian turun. Di sini di saat ini juga saham-saham bank digital seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin akan digerakkan sektor yang lain. Ya, mungkin kalau tahun lalu isunya adalah tentang tentang saham-saham karya. Nah, ini juga saham karya udah lama nggak bergerak. Saham karya, kalau kemarin saya bilang bank digital mulai bergerak, menggeliat, terus akhirnya menggeliat beneran. Nah, sekarang yang lagi di bawah adalah saham sektor infrastruktur, saham karya, dan juga tentu yang biasanya ikut juga adalah saham baja dan juga saham semen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan. BBHI ini masih terkait saham yang right issue, bahwa saham-saham right issue ini kalau teman-teman bisa memanfaatkan momennya, ya ini dari kisaran 4.800 anjlok sampai 1.700. Namun demikian kemudian naik lagi ke 37 walaupun berikutnya koreksi. Koreksinya kalau kita lihat dari trennya teman-teman, sebentar ini saya mesti mengupdate lagi Fibo-nya ya teman-teman, karena tarikannya udah beda. Nah di sini saya mesti tarik lagi. Ya, dia naik, dia terkoreksinya kemarin sudah habis trennya teman-teman. Kalau saya hanya menarik dari 1.700-an ya, dari trennya udah naik segitu. Untuk saat ini sih dia udah kembali lagi ke kisaran 76 retracement. Kemarin udah 3 hari yang lalu udah testing di 61. Ya memang untuk koreksi yang udah sampai di 61 lebih itu kita mesti ngelihat yang namanya price action-nya gimana. Price action-nya gimana. Cuman untuk saham-saham yang ada corporate action, kadang kita juga mesti harus memperhatikan pergerakan harga karena corporate action tersebut. Dan ini seperti yang teman-teman lihat pada waktu 48 terkoreksi ke harga teoretisan ya di sekitar 1.800, baru kemudian berikutnya naik. Ini seperti halnya juga yang terjadi di BNLI dan SAME teman-teman ya, BNLI dan SAME. Jadi kalau seperti ini biasanya saya hanya price action aja dan hanya fast trade, hanya trading cepat aja. Kalau kita lihat untuk BBHI, sebenarnya saat ini dia berada di dasar, bukan di dasar ya, di support. Kalau kita lihat karena di sini ini pernah terjadi historic price di situ teman-teman. Harganya ini cukup di support ya. Ini bisa digunakan sebagai support yang cukup kuat di area saat ini teman-teman, sehingga kalau kita lihat memang ada pantulan di area tersebut. Untuk resistannya masih di sekitar 3.000 teman-teman, untuk supportnya masih di 2.500-an. Oke, berikutnya BNGA yang saya bahas berulang-ulang, dan di video kemarin saya bahas bahwa ini membentuk satu price channel, satu channel harga, dan hari ini dia keluar dari channel harga tersebut teman-teman. Channel harga tersebut break. Jadi saya ceritakan dulu, kemarin itu dia sudah berhasil nyampe di 61 retracement resistannya. Hari ini testing di 78 100. Jadi hari ini udah tembus high dari trennya ya, bukan high dari harganya, tapi high dari trennya. Jadi tren yang saya analisa hanya ini saja. Dari ini adalah swing high-nya, swing low-nya di sini. Dia udah tembus. Dia udah tembus di sini. Which is ini bagus sekali. Bagus sekali teman-teman ya. Ini juga saya nggak membahasnya sehari 2 hari, tetapi udah saya bahas sering banget. Dan mungkin teman-teman ikut merasakan BNGA bergerak dari 880. Ya teman-teman masih biarkan saja dia masih berjalan. So far sementara ini pergerakannya bagus, dan dia memang harus membersihkan area-area ini semua teman-teman yang saya tanda panah ini harus dibersihkan semuanya karena itu area sangkut. Wajar kalau hari ini ada perlawanan dari orang-orang yang nyangkut ini. Kalau sudah bisa bersih baru smooth pergerakannya. BBTN juga sama teman-teman, walaupun ada guyuran terus, tapi sepanjang tidak membentuk lower low, saya nggak ada masalah dan masih pegang barang, sabar-sabar aja. Kenapa? Karena
walaupun dia belum berhasil break resistan, tetapi dia sudah mencoba membentuk harga yang lebih tinggi. Lebih tinggi di low-nya dan juga lebih tinggi di high-nya. Jadi untuk sementara memang konsolidasi saat bertemu resistannya. Saat ketemu resistan 2-3 retracement konsolidasi. Sebenarnya ini bagus. Jadi barang yang naik dari dasar dan konsolidasi di situ tuh bagus. Memberi kesempatan orang-orang untuk keluar yang mau keluar dan memberi kesempatan yang mau masuk. Kalau saya melihat ini ada satu akumulasi ya. Teman-teman, ada satu akumulasi. Kalau dia distribusi tentu akan dilawan terus ya. Ini akumulasi karena tidak diguyur lebih kuat seperti itu ya. Ya cuman guyuran masih ada. Tentu masih ada karena ini barang juga modelnya adalah dari naik tinggi terus turun ya. Area-area yang harus bisa dilalui oleh BBTN yang saya kotakin ini, kuning ini harus bisa dilalui ya. Kisarannya itu semua step by step harus dilalui untuk pergerakan dari BBTN supaya dia bagus dan kuat. Baik teman-teman, berikutnya adalah BBNI. Ini salah satu bank BUMN yang paling saya sukain. Ini sebenarnya pergerakannya mirip BBTN teman-teman ya. Teman-teman lihat nggak kalau ketika kemarin saham-saham bank digital pada bergerak, itu bank-bank BUMN boleh dibilang nggak bergerak. Tetapi sekarang ketika beberapa saham-saham second liner yang menjadi leader kemarin sudah mulai slow down seperti itu, seperti Agro dan BRIS, maka saat inilah pergerakan dari BNGA, BBTN dan juga BBNI. Kalau teman-teman lihat hari ini untuk BBNI berhasil menembus resistan 23,6 retracement di 4850, sehingga 4850 ini saat ini menjadi support. Untuk resistannya ada di 5025. Menarik, bagus, dan gerakannya ini ya, seperti yang BBTN tadi, mengumpulkan tenaga dulu sebelum dia menembus resistan berikutnya. Baik teman-teman, berikutnya adalah multipolar. Multipolar banyak yang nanya, ini Pak apakah harus keluar dari multipolar? Sebenarnya kalau saya ngelihat multipolar ini koreksinya dari tren di 440 ini masih dalam koreksi wajar. Karena dia ada di 50 supportnya, 50 retracement supportnya teman-teman. Dan kalau kita lihat di 50 ini tidak diguyur lebih dalam. Tidak diguyur lebih dalam, bahkan dia mencoba kembali lagi ke atas ke atas 38 retracement. Jadi di atas 670 di area yang saya kotakin ini. Ini kalau teman-teman lihat bentuknya nanti akan seperti asa ya kayaknya. Ya ini seperti ini. Akan model-model seperti asa seperti ini. Ya kemungkinan mungkin kenaikannya udah nggak sekencang yang dulu, tetapi juga tidak turun dalam seperti itu. Sementara seperti itu untuk multipolar. MLPT berikutnya teman-teman ya. Ini terkoreksi di 50 retracement dari tren naik yang saya tarik di 1300. Terus kemudian di koreksi 50 itu dia sudah testing di 38 retracement. Testing di 38 retracement. Udah berapa hari? Udah seminggu hari bursa. Kalau dia tembus dari situ, ya saat ini saya anggap ini udah berada, supportnya ada di 4050-an lah. 4000, oh enggak, masih menjadi resistan ya, karena belum berhasil di break, udah 1, 2, 3, 4, sekitar 4 kali percobaan di break belum berhasil. Supportnya dia ada di sebentar, di 3750. Supportnya ada di 3750, yang saya beri garis ini resistannya ada di 4050-an untuk multipolar teknologi ya. Ini barang dalam tren naiknya terkoreksinya sampai 50% wajar. Oke teman-teman, saya update untuk ERA, ada yang minta juga dan ini saya juga cukup tertarik teman-teman ya, ini saham lama sebenarnya. ERA saat ini mantul dari dasar, kemarin sih ya mantulnya hari Senin, dan hari ini ketemu resistan di 23 retracement. ERA ini kadang kalau bergerak ya
walaupun sekarang pergerakannya tidak kenceng, tetapi ini barang untuk tradingan teman-teman. Ini bentuknya sebenarnya kayak yang tadi, yang multipolar tadi. Jadi setelah dia satu tren naik kuat seperti ini, setelah satu tren naik kuat, nanti dia kenaikannya udah nggak begitu kenceng lagi. Dia area ini boleh dibilang dia konsolidasi di area ini ya teman-teman. Area yang gede ini, nah konsolidasi di area itu. Kalau teman-teman lihat sih di sini dari pergerakan terakhir hanya dilihat di area ini aja yang saya kotak ya. Nah dia kan ada satu konsolidasi di area itu. Saat ini untuk era dia resistannya di kisaran 590, pernah sampai di 620. Untuk supportnya dia ada di kisaran 575 teman-teman ya, 575. Saya sendiri udah jarang trading sih, cuman masih memantau. Oke teman-teman, ini barang yang slow but sure, itu adalah Telkom. Dia masih saja konsolidasi di sekitar 3.200-an teman-teman ya, 3.200. Area support konsolidasi ini saya garis warna merah ini teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, berikutnya saya coba bahas sekilas saham-saham properti beberapa, karena properti ini posisinya dia ada di dasar. Seperti BSDE, Bumi Serpong Damai saat ini dari tren, saya mesti rubah Fibonya. Untuk BSDE saya ambil dari tren ini aja teman-teman, dari tren turun ini aja. Jadi tren yang saya tarik hanya dari sini ya teman-teman. Itu saat ini untuk BSDE itu dia udah testing retracement 23 ke teman-teman di 970. Untuk support bisa digunakan candle aja di sekitar 930. Resistan berikutnya setelah 970 ada di resistan candle 980. Berikutnya ada di kisaran 1000. ASRI teman-teman sekarang. Untuk ASRI, oke kita bisa tarik Fibonya. Ini mesti diupdate karena udah lama sekali ini barang. Ya, ini saya ambil tren yang paling dekat aja. Oke, dari sini ya ke sini. Dia masih berada masih di bawah banget teman-teman. Ini kalau saya ambil dari tren ini cukup panjang sih ya. Jadi kalau saya ganti trennya yang pendek aja di sini, ini aja. Saat ini dia masih di spekulatif buy 0 sampai 23 retracement. Ini aja masih di area konsolidasi spekulatif, apalagi yang tadi seperti itu teman. Kalau saya tarik dari sini tadi, ini saya tariknya dari sini aja. Untuk supportnya jelas di 153 ASRI, resistan di 160. Ini berarti turun dalam ya teman-teman. 160-an ya sekarang. Kemarin sempat naik di 300-an ya teman-teman. Saya memang waktu banyak grup membahas ASRI itu saya nggak begitu tertarik karena saya udah cukup hafal. Jadi walaupun saya ketinggalan di sini kemarin, tetapi kenapa saya melihatnya pergerakannya mungkin tidak kuat. Mungkin tidak kuat karena untuk ASRI sendiri ini momentumnya tidak pernah sampai 100 nih. Jadi momentumnya tidak pernah sampai sentuh 100 di sini. Jadi di sistem trading saya itu momentum di bawah 0 itu teman-teman. Itu adalah ini momentum di bawah 0. Momentum di bawah 0 kalau pergerakannya seperti ini trennya ya memang naik. Tetapi kalau dari 0 itu di bawah 0 tembus ke atas 0 tapi tidak bisa tembus 100, itu kalau saya biasanya menginterpretasikan bahwa pergerakannya itu memiliki momentum yang rendah. Itu teman-teman bisa cek di ASRI secara panjang chartnya seperti ini, teman-teman tidak akan menemukan kenaikan di atas 100. Itu kenapa saya bilang
kemarin sifatnya trading aja pada saat naik ini. Itu juga terjadi di sesi A kayaknya. Ya iya kan, ini coretan lama teman-teman. Ini coretan saya yang lama untuk sesi A, bahwa di dalam pergerakannya tidak tembus di atas 100. Coba silakan teman-teman lihat di agro ya teman-teman. Pasti momentumnya agro ataupun BRIS, pasti momentumnya akan di atas 100. Nah, seperti ini yang saya bilang. 100 saya beri limit warna merah, ini yang dikatakan bahwa tren itu kuat sekali. Ya memang ini indikator teman-teman ya. Prinsipnya teman-teman harus ngelihat dulu di harganya dulu, jangan indikatornya dulu. Kalau teman-teman ngelihat di indikatornya dulu, teman-teman akan kehabisan waktu mencari mana yang indikatornya bagus. Sedangkan pergerakan itu, kalau volumenya kecil, maka indikatornya nggak nongol. Kebanyakan nggak nongol, teman-teman. Agro, BRIS juga sama, besar ya. Tapi BRIS saat ini memang tidak sebesar yang dulu, teman-teman, yang dulu. Jadi ketika dulu pergerakan bagus, price up, volume up, maka semua indikator teman-teman merem aja. Nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Intinya di price up, volume up, menembus resistan-resistannya, maka semuanya akan lanjut. Oke, berikutnya adalah SMRA. SMRA juga secara momentum ini masih di bawah 0 semuanya. Tetapi memang dia mulai bergerak ke atas. Apakah pergerakannya lanjut menjadi saham lali mulih? Saya nggak bisa bilang seperti itu karena secara momentum, secara pergerakan ini masih seperti ini. Secara pergerakan masih di bawah, masih banyak resistan volume yang siap mengguyur, resistan volume yang berisi orang-orang yang nyangkut siap mengguyur ketika harganya mulai naik. Jadi untuk SMRA, boleh kita ambil tren terakhir. Dalam menarik Fibo itu adalah alat bantu kita teman-teman. Jadi nggak ada cerita Fibo tarikan salah kalau prinsipnya benar. Mungkin antara satu trader dengan saya dengan trader lain akan beda tarikannya. Tetapi sepanjang prinsipnya sama, tidak ada yang salah. Artinya begini, ini kan kita mau ngelihat resistan kenaikan dari SMRA. Maka coba kita cari Fibo terakhirnya. Misalkan di sini. Saya nggak salah narik dari sini. Karena ini juga ada swing high. Di sini ada swing high ya. Dan di sini ada swing low. Ya. Dalam tren turun ini saja teman-teman ya. Walaupun ada tren yang lain. Tetapi saya hanya mau melihat tren turun ini saja. Maka saya tarik Fibo-nya. Jadi tren utama yang saya analisa adalah tren turun ini ya. Terus ada swing low di sini. Swing low naik ke atas. Di dalam tren turun ada korektifnya ke atas. Yaitu di sini resistannya adalah 23, 38. Seperti itu. Jadi saya tidak salah karena saya menganggap saya menariknya hanya dari swing high ini dan swing low ini. Tetapi hasilnya akan berbeda apabila dibandingkan dengan trader lain yang menarik misalkan hanya dari sini. Itu jelas sudah beda referensi tarikan seperti itu. Itu yang sering ditanyakan orang-orang, kok hasil Fibo-nya beda gitu. Hasil Fibo beda apabila swing high dan swing low-nya beda tarikannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian adalah Pakuwon Jati. Nah, Pakuwon Jati juga sama teman-teman. Ini saham juga berada di dasar ya. Ini kalau saya ini kan saya ada dua zigzag nih. Yang pertama naik. Yang naik ini untuk mencari koreksinya kemarin sampai 50 retracement ya, 50 retracement. Jadi kenaikan dia nih dalam tren naik ini. Dalam tren naik ini untuk Pakuwon ya. Tren naiknya ini terus kan dia terkoreksi ke bawah. Ini sampai 50 retracement di 466. 466 langsung lanjut ke atas. Bagus sebenarnya Pakuwon ini. Sampai sini tetapi dia tidak berhasil, justru turun lagi. Turun lagi di sini, naik sebentar terus down lagi, teman-teman. Oke, saya tarik dari Fibo terakhirnya aja di sini. Ya. Kisarannya bahwa untuk Pakuwon ini dia sedang berada di dasar di sini. Untuk support ada di 404, resistan ada di 437. Saya membahas seperti ini masih sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mentah teman-teman.
Kenapa? Ini baru sehari ada pergerakan lebih tinggi dari candle 5 hari sebelumnya. Kalau saya pribadi masih memerlukan konfirmasi kira-kira besok candle dari Pakuan ini seperti apa. Kalau Pakuan candle besok lebih tinggi dari sekarang, yaitu berarti Pakuan ada usaha lebih untuk maju, untuk naik seperti itu sahamnya. Berarti kemungkinan ada buyer yang ngeborong di bawah. Jadi perhatikan aja titik resistannya, teman-teman. Kalau saya lihat sebenarnya Pakuan ini sudah mulai ada yang memborong di sini. Dan begitu turun ya sudah diborong sekalian seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.